Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Indriani dari kelas 9A. Hari ini saya akan membahas mengenai tentang peradaban Turki Utsmani. Sebelumnya, apakah kalian tahu bagaimana sih sejarah berdirinya Daulah Utsmaniyah? Kesultanan Turki Ottoman adalah sebuah negara lintas benua yang didirikan oleh suku-suku Turki di bawah pimpinan Utsman Bey di barat laut Anatolia pada tahun 1299. Pada abad ke-13, Kesultanan Seljuk runtuh dan Anatolia terbagi menjadi beberapa kabilah kecil. Salah satu kabilah tersebut adalah Sogud, sebuah suku kecil yang berdiam di lembah Sungai Zakaria. Pemimpin dari suku ini adalah Ertugrul yang merupakan ayah dari Utsman Bey atau Utsman I. Ketika Ertugrul meninggal dunia pada tahun 1281, Utsman Bey menjadi pemimpin suku tersebut dan namanya menjadi asal-usul nama Utsmaniyah. Dipikir-pikir, bagaimana sih kemajuan peradaban Daulah Utsmaniyah itu? Dan siapa saja ya yang menjadi pemimpinnya? Yang pertama, Muhammad I atau Mehmed sebagai sultan mengembalikan kekuasaan Utsmaniyah. Kenaikan Mehmed juga mengakhiri interregnum atau perang saudara selama 11 tahun Turki Utsmani. Sebagian teritori Utsmaniyah di Balkan seperti Thessaloniki, Makedonia, dan Kosovo sempat terlepas setelah tahun 1402. Yang kedua, Murad II atau Murad berhasil merebut kembali Thessaloniki, Makedonia, dan Kosovo pada tahun 1430-an. Pada tanggal 10 November 1444, Murad juga mengalahkan pasukan Hungaria, Polandia, dan Walaka yang dipimpin oleh Ladislaus III dari Polandia dan Jason Hunyadi di pertempuran Varna, yaitu pertempuran terakhir dalam Perang Salib Varna IV. Yang ketiga, Muhammad Al-Fatih atau dikenal juga dengan sebutan Mehmed II menata ulang negara dan militernya, lalu menaklukkan Konstantinopel pada tanggal 29 Mei 1453. Alih-alih Venesia pada abad ke-15 dan 16, Kesultanan Utsmaniyah memasuki periode ekspansi. Kesultanan ini berhasil makmur di bawah kepemimpinan sejumlah sultan yang bertegas dan efektif. Dan yang terakhir, Bayezid II. Di masa pemerintahan Bayezid II tahun 1481 sampai 1512 Masehi, Daulah Utsmaniyah menunjukkan kemajuan dalam bidang keagamaan, seni, dan pendidikan, terutama melalui pembangunan masjid, perguruan tinggi, dan rumah sakit, serta dukungan terhadap para ahli hukum dan cendekiawan. Meskipun temperamen Bayezid II yang melankolis dan keras kepala, masa pemerintahannya juga ditandai dengan perhatian terhadap studi filsafat dan komografi yang memperkaya aspek intelektual dan budaya Utsmaniyah. Jikalau ada kemajuan, pasti ada juga yang namanya kemunduran. Lalu, apa saja yang menjadi sebab-sebab kemunduran bagi Daulah Utsmaniyah? Daulah Utsmaniyah mengalami kemunduran karena yang pertama, kelemahan internal seperti korupsi, perebutan kekuasaan, dan sistem pendidikan yang tertinggal. Yang kedua, kemunduran militer. Kualitas pasukan menurun, kalah teknologi dari Eropa, dan sering kalah perang. Yang ketiga, masalah ekonomi seperti pergeseran jalur perdagangan, inflasi, dan ketergantungan pada pinjaman asing. Yang keempat, tekanan eksternal, kebangkitan kekuatan Eropa dan munculnya gerakan nasionalisme di wilayah kekuasaannya. Dan yang kelima, kegagalan reformasi. Contohnya seperti upaya perbaikan yang sering terhambat atau tidak efektif. Jadi, begitulah sejarah-sejarah mengenai peradaban Turki Utsmani yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.